Bisa ya, Zat? Bisa. Tes 1 2 3. Ah, bisa. Kadang nyambung-nyambung. Iya. Terus nyambung. Berarti baterainya. Ya, berarti baterainya masalah. Baterainya masalah. Tes 1 2 3. Kita mulai Bapak. Ya, Zat. Ya, Zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita Waalaikumsalam. Kita sampai, kalau tidak salah ini yang ayat ke-33. Ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah itu. Dan kalian tidak bisa nembusnya kecuali dengan kekuatan. Wahai sekalian jin dan manusia. Ini Allah memanggil jin dan manusia, ya. Kalau kalian sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah itu. Ini perintah bukan? Perintah kan? Tapi perintah di sini amru ta'jiz kata Imam Al-Mahalli, yaitu perintah untuk melemahkan, ya. Maksudnya apa? Kalian nggak akan bisa. Ya sama seperti kita ketika ngomong sama anak kita yang keras kepala. Dia mau pergi ke Masilo, badai sangat dahsyat. Ya udah kau pergilah, pergi. Selain gitu. Jadi kita ngasih perintah tapi bukan untuk supaya dia melaksanakan, tapi supaya dia sadar bahwa dia itu lemah gitu loh, nggak bisa ke sana. Nah begitu pula ini dalam ayat ini. Allah memberikan perintah kepada jin dan manusia untuk kalau kamu sanggup pergi menembus penjuru langit dan bumi, pergilah, tembus ke sana. La tanfuduna illa bisultan, dan kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dengan kekuatan. Wala quwwata lakum ala dzalik, dan ternyata kalian tidak punya kekuatan untuk itu. Nah itu. Jelas apa? Artinya gini, kalau kalian mau lepas dari kekuasaan Allah, lari. Cari langit yang lain, cari bumi yang lain. Kalian nggak bisa kecuali dengan kekuatan, dan kalian tidak punya kekuatan untuk itu, istilahnya gitu. Ya, jadi ayat ini bukan dalil bahwasanya manusia bisa sampai bulan, ya, atau bisa sampai Mars atau planet lainnya. Karena sebagian orang membawakan istilahnya penemuan seperti itu sampai ke bulan Mars dengan ayat ini katanya. Iya tuh. Katanya wahai sekalian jin dan manusia, kalau kalian sanggup menembus penjuru langit dan bumi, sanggup tembuslah, dan kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ini menunjukkan kata mereka, kita bisa sampai bulan dengan kekuatan. Kita bisa sampai Mars dengan kekuatan. Ya ini namanya menafsirkan Al-Qur'an dengan dengan bahasa saja, bukan dengan lihat penafsiran para ulama terdahulu, ulama salaf seperti apa. Maka Bapak-bapak, untuk menafsirkan Al-Quran tidak cukup dengan bahasa Arab. Sebagaimana hadis juga seperti yang sudah kita singgung kan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kerikil. Loh, apakah artinya? Kalau kita modalnya bahasa kan jual beli kerikil, berarti nggak boleh jual kerikil dan tidak boleh beli kerikil. Ini kalau modal bahasa saja. Namun ternyata bukan seperti itu. Maksud jual beli kerikil yang sudah kita bahas, yaitu seorang beli tanah. Misalkan kamu beli tanah, ya berapa harganya? 1 juta. Berapa lebarnya? Ya kamu lempar. Wah, kalau misalnya lemparan di 100 meter, ya udah. 100 meter di 1 juta harganya. Tapi kalau orangnya lemah lempar, cuma 1 meter, berarti itulah 1 juta. Tekor kan? Nah itu yang dilarang. Bukan jual beli kerikilnya. Jual beli kerikil boleh, ya kan? Karena kalau kerikil tidak diperjualbelikan, gimana kita bangun? Ya kan nggak bisa kan? Nah itu. Jadi itulah, untuk menafsirkan hadis atau Al-Quran tidak cukup modal bahasa,
harus lihat apa? Kalam para ulama mufassir zaman dahulu. Perkataan para sahabat, tabi'in dan tabi'in dan semacamnya. Ustaz, tanya, Ustaz. Tapi kok di sini diganding sama bangsa jin juga? Kan bangsa jin bisa curi-curi duit ayo di langit. Maksudnya gimana? Curi langit kan langit cuma sampai ini langit apa? Di atas kita aja. Nggak sampai ke atas sampai. Penjuru nggak bisa. Penjuru dia menembus langit terus. Bisa. Bisa. Artinya secara umum ini perintah bukan untuk perintah untuk supaya kita melaksanakannya, tapi perintah untuk menyadarkan bahwa kita itu lemah, nggak ada apa-apanya gitu loh. Itu Bapak simpulannya. Atau gini Ustaz, kita ini kan tanah makhluk yang rendah gitu, jangan seperti langit gitu ya. Itu langit. Masih jangan sombong gitu. Nah, jangan sombong. Allah alam, nggak ada ulama yang membawakan gitu. Ya kalau maksudnya dihubung-hubungkan ya bisa aja sih. Maksudnya artinya manusia nggak sanggup menembus langit, ya nggak sanggup menembus penjuru langit dan bumi karena tidak punya kekuatan. Berarti manusia jangan sombong. Ya kalau hubung-hubungkan bisa juga. Maksudnya gitu kan? Nanti kita cocokologi. Tapi maksudnya apakah ayat ini menyuruh manusia untuk ini, untuk apa? Tidak sombong? Ya kalau dari konteksnya bisa saja, karena gini ya, ayat ini artinya Bapak ingin menegaskan bahwa tidak ada manusia yang bebas secara mutlak. Iya. Semua manusia berada dalam kekuasaan Allah. Jadi nggak ada yang saya merdeka 100%, nggak ada. Semuanya sudah diatur oleh Allah gitu. Ya, kalau kalian sanggup lari ke sana, larilah. Tapi kalian tidak sanggup, nah, gitu. Kecuali kekuatan dan kalian tidak punya kekuatan, itu istilahnya. Ya kalau dengan itu hendaknya kita tidak sombong, ya bisa juga. Bisa juga sebenarnya. Kalau faedahnya, ya faedah dari ayat ini hendaknya kita tidak sombong, betul. Karena kita ini di bawah kekuasaan Allah. Itu Bapak ya. Jadi ayat ini sekali lagi nggak ada hubungannya dengan sampainya manusia ke bulan. Kalau memang benar-benar sampai. Dan juga tidak ada hubungannya dengan sampainya manusia ke Mars. Kalau memang manusia sampai ke Mars. Ya, kalau sampai, ya. Jadi kalau tidak sampai, ya sudah selesai. Orang-orang yang memakai ayat ini untuk menggunakan itu kena dosa, Pak. Ya berbicara tentang Al-Quran dengan rokyun, dengan pikiran semata, ini dosa besar. Kalaupun misalkan dia mau perkirakan lalu benar, dosa juga. Apalagi kalau udah mau perkirakan, saya pikir, saya kira, saya rasa salah, lebih besar lagi dosa. Maka nggak boleh kita menafsirkan Al-Quran dengan pikiran kita, perasaan kita, perkiraan kita, nggak boleh. Harus berdasarkan ilmu. Maksudnya apa? Kita belajar tafsir, lihat penjelasan para ulama terdahulu. Nanti kalau misalkan para ulama terdahulu misalkan tidak bahas, baru kita lihat bahasa Arab. Nah, jadi bahasa itu bukan urutan pertama Bapak. Menafsirkan Al-Quran, cara menafsirkan Al-Quran itu di antara pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ini metode penafsiran paling baik. Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya apa? Ayat ke ayat. Ayat dengan ayat. Ya contohnya seperti Nabi contohkan ketika sahabat turun firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul am wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Jadi orang beriman dan keimanannya tidak dicampur dengan kezaliman, mereka akan dapat keamanan dan dapat petunjuk. Beriman, keimanannya tidak bercampur dengan kezaliman. Nah, kira-kira ini berat atau ini mudah atau ringan? Berat kan? Kita semua kan berbuat zalim kan? Ya kan? Kita semua berbuat dosa kan? Kalau misalkan disyaratkan tidak berbuat kezaliman, waduh, kayaknya nggak ada yang bisa seperti ini kecuali Nabi kan? Makanya para sahabat merasa berat. Wah ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Kalau orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dan kezaliman dapat keamanan dan dapat petunjuk, berarti yang masih berbuat zalim tidak aman dan tidak dapat petunjuk. Berat. Siapapun di antara kita pasti melakukan kezaliman dan maksiat, ya kan? Ya kan? Ya minimal kezaliman terhadap diri sendiri, ya tidak? Ya. Ketika seorang berbuat maksiat, dia kan sudah menzalimi. Ada di antara kita yang lepas dari perbuatan zalim. Maka kata Rasulullah, bukan seperti itu maksudnya. Awalam tasma'u ila qauli Luqman, apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman kepada anaknya? Ya bunai, inna syirka la zulmun azim. Ya bunai la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim.
Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Berarti maksud zalim dalam ayat pertama tadi maksudnya syirik. Nah itu Bapak, ini menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Ini sebaik-baik tafsiran. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi. Nih bisa juga. Apa contohnya apa? Ya, lupa, nggak teringat sekarang. Pokoknya ada apa contohnya Bapak ya. Lalu terakhir, yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Lalu tabi'in. Lalu yang kelima, yang keenam dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bukan urutan pertama, ya, urutan keberapa keenam gitu, Bapak. Jelas ya? Jadi sekali lagi menafsirkan Al-Quran kita tidak cukup dengan modal bahasa saja. Orang baru belajar 2 tahun belajar nahwu, tiba-tiba jadi ahli tafsir. Bisa? Tidak. Sedangkan di ini aja kuliah-kuliah aja yang di Mesir, di Arab Saudi, kuliah tafsir aja 4 tahun. Ini baru 2 tahun belajar bahasa Arab tiba-tiba jadi ahli tafsir. Bisa? Nggak bisa, nanti ngawur tafsirnya. Jadi segala sesuatu butuh proses. Belajar itu tidak bisa istilahnya instan. Ya, sebagaimana segala sesuatu kalau instan tuh hasilnya gimana sih? Penyakit kan? Iya betul. Domi instannya. Nah itulah. Apalagi? Iya, pokoknya artis pun gitu kan, katanya kalau instan cepat muncul cepat hilang ya kan. Iya. Tapi kalau yang lewat proses biasanya bertahan lama. Nah begitu pula orang yang orang yang terjun di bidang dakwah, kalau dia lewat proses belajar dulu dari yang rendah tinggi. Tapi kalau belum apa-apa langsung dijadikan mufti misalnya, dimintai fatwa berbicara masalah besar dalam hal agama, ya pertama nampak seakan besar, tapi lama-kelamaan orang tahu kualitas ini orang nggak ada kualitasnya. Kenapa diangkat jadi orang seakan-akan mufti seperti apa ulama besar, padahal dia nggak punya ilmu. Nanti malah bukannya makin mulia makin jatuh ya. Jelas Bapak ya. Jadi perlu proses ya untuk belajar tafsir, hadis dan semacamnya. Tuh Ustaz, kalau gitu saya rasanya saya udah tua masa masih belajar lama juga. Ya nggak apa-apa. Yang namanya belajar itu seumur hidup. Belajar itu ibadah juga. Iya, jadi nggak bisa saya 3 tahun udah belajar udah pensiun lah sekarang. Nggak bisa. Ya Imam Ahmad saja sudah tua masih bawa kertas, bawa pena. Mana wahai Imam Ahmad? Engkau masih begini aja kemana-mana bawa kertas dan pena. Ya untuk belajar. Sampai kapan kau terus belajar? Minal mihbarah ilal maqbarah. Dari sejak saya bisa megang pena sampai masuk kubur. Artinya belajar agama tidak ada istilah pensiun Bapak. Selama nyawa masih dikandung badan, ya kita tetap harus belajar ya. Makanya ada ungkapan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini bukan hadis ya. Tuntutlah ilmu dari sejak di buaya sampai masuk lahat. Itu betul. Bukan hadis itu. Pernah dulu saya kultum di kampus ngucap ngasih tahu itu hadis, astagfirullah. Itu enggak tahu ya. Karena jadwal kultum saya nama saya. Jadi tentang ilmu. Ilmu itulah pakai dalil itu. Ya bilang aja ungkapan, ada sebuah ungkapan. Nah, itu mana? Ya jadi emang kalau isinya betul kan? Maknanya betul kan? Tuntutlah ilmu dari sejak buayan sampai masuk yang lah, betul. Ya betul. Walaupun itu bukan hadis tapi maknanya betul. Maka bisa kita jadikan ini renungan gitu loh. Gak apa-apa ya. Jadi nggak apa-apa kita belajar lama. Kok belajar apalagi misalkan belajarnya kok tauhid. Lagi-lagi tauhid. Emang sampai kapan kita belajar tauhid? Ya sampai mati. Karena kita semua selama masih hidup butuh tauhid. Ya enggak? Ya karena tauhid ini kan pelajaran paling penting, menyangkut pondasi keimanan kita. Kalau suatu bangunan pondasinya roboh, maka bangunannya akan roboh. Maka begitu pula orang yang tidak belajar tauhid. Oh saya udah belajar tauhid dulu di Libya atau di Madinah 4 tahun, sekarang saya udah pensiun. Ada itu. Jadi sabar ya Bapak ya, belajar dari dasar. Saya mungkin pernah cerita kepada Bapak, mungkin Bapak kenal Ustaz Dzulqarnain Sanusi, Muhammad Sanusi dari Al-Makassari. Muhammad Sanusi, beliau pernah bercerita, saya ikut majelis beliau dan bisa dibilang beliau ya guru saya juga lah. Jadi beliau pernah bercerita, beliau pernah pulang dari Saudi ketika itu.
pas perjalanan pertama kali ke Saudi beliau pulang, nanti berangkat lagi. Jadi beliau di Yaman udah belajar usulul salatah, udah belajar kitab tauhid, makanya kitab-kitab akidah yang udah tinggi lah. Nyampe ke Saudi belajar kepada Syekh Ahmad Yahya An-Najm, mufti Saudi bagian selatan, Arab Saudi bagian selatan. Nah, kata Syekh, Ustaz ini bertanya, Syekh, kira-kira kapan kita belajar? Ya sekarang katanya. Belajar apa Syekh? Usulul salatah. Atau Zadul Quran dalam taklimatnya, usulul salatah. Di Yaman saya udah rampung istilahnya, udah khatam, belajar lagi. Tapi disinilah kita diuji keikhlasan kita dalam Belajar menuntut ilmu. Ya, kalau orang yang ikhlas nggak apa-apa, mau diulang lagi nggak masalah. Apalagi yang ngajarnya ulama. Yang satu memang di Yaman ulama juga, tapi di sana itu bisa dibilang mustafid, bukan ulama. Artinya gini, rata-rata orang yang belajar pada Syekh Mukbil punya muridnya inilah yang ngajar gitu. Sedangkan ini istilahnya muftinya Arab Saudi bagian selatan. Kalau kita belajar hadis, tobakotnya lebih tinggi, syaratnya lebih tinggi. Ya, jadi belajar usul salah ya udah belajar. Belajar apa? Qaidul Arba, 4 kaidah yang sudah kita pelajari itu. Belajar kita tauhid nggak masalah. Nah, itu menunjukkan seorang ikhlas dalam menuntut ilmu. Tapi kalau orang sudah belajar usul salah, saya nggak mau, saya pokoknya kitab yang lebih tinggi, Fathul Majid, Aqidah Wasithiyah, Aqidah Tahawiyah, berarti ini menuntut apa? Hatinya tidak ikhlas dalam belajar. Karena apa? Dia istilahnya punya sikap hubub zuhur, cinta untuk tampil. Oh saya tuh udah belajar ini nih, belajar ini. Pengen nampakkan dirinya tuh udah punya apa? Pengalaman belajar ini, belajar ini. Nah, ini orang yang niatnya tidak ikhlas dalam belajar. Kalau kita ikhlas dalam belajar, apa-apa diulang lagi, apa-apa. Itu untuk memperkokoh ilmu yang ada di kepala kita. Ya. Jelas Bapak? Ya, jadi nggak apa-apa diulang-ulang lah. Ya. Dari dasar itu supaya lebih kuat ya. Kalau kita, makanya kata para ulama, man hurrimal usul hurrimal wusul. Ada ungkapan penting nih. Siapa yang diharamkan dari dasarnya, maka akan diharamkan dari kelanjutannya, puncaknya. Jadi ilmu itu kan ada yang dari dasar terus ke atas. Kalau dasarnya aja nggak dikuasai, nggak akan nyampe ke atas. Gitu. Jelas maksudnya ya? Ya orang misalkan pengen belajar, contohnya inilah, contohnya misalkan akidah. Kita mau belajar akidah wasithiyah, kitab Syekhul Islam tentang asma sifat. Dia belum belajar kitab tentang tauhid uluhiyah, usulul salatah, langsung belajar kitab itu berat, langsung pusing. Nanti malah saya malas belajar. Nah begitu juga belajar fikih misalkan, ya kayak dulu saya juga keliru juga. Sebenarnya tujuan saya waktu itu kitab Syafi'iyah itu supaya menarik ya, tapi qadarullah. Nah, itu juga sebenarnya itu terlalu tinggi Bapak. Yang kita Bapak Minhajul Talibin itu sebenarnya urutan ke-2 atau ke-3. Yang pertama itu kalau di ini kalangan Syafi'iyah belajar itu Safinatun Najah. Yang kedua apa saya lupa. Yang ketiga itu Minhajul Talibin. Ya, tapi kita langsung itu loncat. Makanya kita nggak apa-apa ngulang dari awal, pakai kitab baru yang lebih ringkas, yaitu kitab apa? Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah. Itu kitab yang ringkas. Nanti kalau kita udah selesai, kita cari lagi kitab yang lebih tinggi. Nah kalau kita belajarnya begitu, insya Allah ilmu lebih nancap dibanding kita langsung loncat ya. Kitab Majmu' Sar Muhazzam. Oh iya, pokoknya apalagi kalau udah kitabnya membahas tentang perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Yang satu mazhab ini berpendapat ini. Kalau terlalu rinci malah kita pusing sendiri kan. Ya tidak? Ya ulama itu. Ya itu Bapak ya. Jadi nggak apa-apa kita ngulang dari dasar. Apa kita belajar walaupun lama, yang penting kita ikhlas. Selama kita belajar, kita dianggap beribadah. Iya. Makanya dalam hadis dalam Sunan Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, keluar dari rumahnya, melangkahkan kakinya ke suatu tempat untuk mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sampai kembali ke rumahnya. Kalau meninggal Ya mati husnul khatimah. Mati dalam keadaan fi sabilillah. Jadi Bapak ketika kita belajar ini bukan perkara yang ibaratnya remeh. Karena ada sebagian orang itu, mereka itu orang-orang apa salafi itu cuman kerjanya taklim. Kapan berjuang untuk umat? Katanya gitu. Itu ada syubhat seperti itu. Padahal kalau kita mau bertanya, mau berjuang untuk umat, apa contohnya? Mau masalah ekonomi, masalah bisnis, butuh ilmu nggak? Butuh Butuh ilmu lah.
Makanya Umar bin Khattab ngasih pengumuman tidak boleh ada yang masuk pasar kecuali orang fakih, orang yang ngerti fikih. Kalau tidak, maka riba. Nah, itu menunjukkan bisnis pun butuh ilmu. Atau misalkan mereka menganggap berjuang itu maksudnya jihad. Saya menanya, jihad butuh ilmu nggak? Butuh. Kalau enggak ya itu ISIS tuh, Al-Qaeda dan semacamnya. Maka Bapak segala sesuatu butuh ilmu ya. Makanya ketika kita belajar ini, yaitu fisabilillah, di jalan Allah sampai kita masuk ke rumah kita. Maka jangan remehkan majelis-majelis ilmu. Ini majelis ilmu, ini majelis yang di situ dinaungi rahmat Allah, diturun sakinah, ketenangan, dan dinaungi oleh para malaikat. Ya, ini majelis yang berharga, majelis yang istilahnya mahal ya dibandingkan majelis-majelis dunia. Maka jangan sampai kita meremehkan majelis ilmu. Ya kita langsung sini Bapak. Tadi pembahasan lebar ya. Ya kita masuk ke ini ayat yang akan kita bahas. Tadi sudah ayat ke-33. Lalu Allah setelah itu ayat ke-34 menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan? Ya, apa jawabannya? Rabbana falakal hamdu. Tidak ada nikmatmu sedikit pun yang kami dustakan wahai Tuhan kami, dan bagimulah segala puji ya. Nah itu faedah-faedah yang sudah dari ayat belum. Dari ayat ke berapa itu? Dari ayat ke 27 ya. 26 ya. Ya dari ayat ke 26 sampai ayat yang ke 34 ya. Kita bisa mengambil beberapa faedah, beberapa pelajaran, di antaranya segala sesuatu selain Allah akan fana, ya, binasa, tidak ada yang kekal ya. Itu pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat yang setelahnya, penetapan wajah Allah ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini menunjukkan Allah memiliki wajah sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya, dan wajahnya tidak serupa dengan wajah makhluk ya. Kita menerima sifat wajah ini, tidak membayangkannya seperti apa, dan tidak menyerupakannya dengan wajah makhluk. Nah, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah Bapak ya. Para ulama dahulu seperti itu, kaum muslimin dahulu seperti itu. Sebelum datang ilmu kalam, sebelum datangnya masuknya filsafat. Tapi setelah adanya ilmu kalam, filsafat, mulailah orang mempertanyakan ayat-ayat seperti ini. Wajah, kalau sebut wajah berarti kan manusia punya wajah. Wah, nggak mungkin. Berarti Allah sama dengan manusia. Berarti wajah ini bukan artinya wajah, tapi artinya kemuliaan, keagungan. Udah mulai dibelok-belokkan ayat. Padahal para sahabat, tabi'in nggak ada yang mempermasalahkan ayat-ayat seperti ini. Tapi setelah orang-orang terracuni filsafat dan ilmu kalam, baru mempertanyakan ayat-ayat seperti ini. Kadang saya berpikir Ustaz, seandainya nggak dijaga Allah, ini Al-Quran ini, orang yang sudah berubah filsafatnya itu pasti digantinya kata sifat, kata wajah itu. Ya seperti Jadi Jahmiyah. berubah nanti Al-Quran itu, nanti sampai ke kita Al-Quran itu nggak murni lagi. Ya itulah. Ya seperti Jahmiyah Bapak. Orang-orang Jahmiyah kan menolak sifat berbicara bagi Allah. Kata mereka Allah tidak berbicara. Ya, Allah berbicara mutlak. Ya. Nah, terus bagaimana dengan firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan sebenarnya. Gimana? Wa kallamallahu Musa taklima. Ini ayat ini berbicara bahwa Allah ngajak bicara. Tapi orang Jahmiyah berkelit. Enggak. Bacanya bukan wa kallamallahu, tapi wa kallamallaha Musa taklima. Maksudnya apa? Musa mengajak bicara Allah dengan pembicaraan sebenarnya. Jadi yang ngajak bicara bukan Allah tapi Musa. Ini orang Jahmiyah ini berkelit, bayangkan. Ayat Al-Quran berani mereka yang harusnya hu jadi ha. Iya, tapi kalau anggap mereka pakai kaidah bahasa Arab, karena kalau dulu Bapak, ayat itu tidak ada harokatnya dalam Al-Quran. Dulu kan ketika zaman Rasul nggak ada harokatnya. Jelas ya? Jadi mulai ada harokat itu di masa siapa? Abdul Malik bin Marwan atau siapa itu. Baru kasih harokat supaya orang yang tidak bisa bahasa Arab, tidak hafal Al-Quran, jadi bisa baca Al-Quran. Nah, orang Jahmiyah ini tadi berkelit. Ayatnya wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Jadi yang bicara sini apa? Allah kan? Allah mengajak bicara Musa. Tapi mereka tolak, enggak Pak.
Ayatnya bukan wa kallamallahi, bukan Allah mengajak bicara, tapi wa kallamallaha. Jadi ha, yang tadinya hu jadi ha. Jadi artinya apa? Musa mengajak bicara Allah. Karena mereka menolak sifat bicara bagi Allah. Ini orang Jahmiyah ya. Anggap mereka bisa pakai ayat itu, tapi mereka tidak bisa menolak ayat lainnya. Dalam ayat lainnya Allah menyatakan wa kallamahu rabbuh. Tuhannya Musa mengajak bicara Musa. Gak bisa mereka tolak. Nah inilah sifat-sifat ahli bid'ah itu. Selalu berusaha menghindar apa kalau bisa ayat ini dibelokkan. Kalau nggak bisa sudah. Mereka berusaha, tadi kan mereka dari sisi bahasa Arab, mereka ingin berkelit dari sifat menetapkan sifat bicara pakai bahasa Arab. Harusnya wa kallamahu jadi wa kallamallah. Karena dulu Bapak Al-Quran tidak ada harokatnya. Jadi bisa saja mereka enggak bacanya bukan wa kallamahu, wa kallamallaha. Tapi ada ayat lain yang tidak bisa mereka baca. Wa kallamahu rabbuhu. Musa diajak bicara Tuhannya. Berarti Allah bicara tidak? Iya, jelas nggak bisa ditolak ayat ini. Kalau ayat yang pertama masih bisa ada peluang untuk ditolak. Jelas Bapak? Karena kan dulu kan Al-Quran belum ada harokatnya. Jadi orang bisa aja, maksudnya hu, Pak. Walaupun yang benar hu. Nah, tapi ayat yang lain nggak bisa, mereka harokatnya bisa diubah. Wa kallamahu rabbuh. Tuhannya Musa mengajak bicara Musa. Ya itu faedah kedua ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat yang ke-29, semua makhluk membutuhkan Allah tanpa terkecuali. Sebab Allah berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Segala yang ada di langit dan di bumi meminta kepada Allah. Berarti semua makhluk membutuhkan Allah ya, tanpa terkecuali Bapak. Ya kita semua amat membutuhkan Allah. Dalam hal apa? Dunia. Semuanya. Semuanya termasuk dalam masalah akhirat, masalah agama. Sudah kita bahas. Ya, karena masalah agama ya apa? Masalah ibadah. Kita bisa ibadah, ini pertolongan dari Allah. Kalau Allah tidak nolong kita, bisa kita ibadah? Tidak bisa. Ya. Maka jangan ujub dan jangan sombong. Ya. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat itu juga, ayat yang sama, Allah senantiasa dalam kesibukan. Ya. Sebagaimana Allah berkata, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari, setiap waktu dia senantiasa dalam kesibukan. Kesibukan itu apa? Dia menciptakan, mematikan, menghidupkan, memuliakan seorang, menghinakan seorang. Nah, terus setiap waktu. Tidak ada Istirahat. Adakah makhluk yang bisa seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Kita pasti butuh apa? Istirahat. Istirahat. Nggak mungkin gitu terus. Walaupun saya pernah baca, lihat di Instagram waktu beberapa hari yang lalu, ada seorang, entah orang Asia atau orang Eropa, dia memecah rekor dunia lari selama 3 hari 3 malam. Bisa Bapak? 3 hari 3 malam dia lari terus. Tak benar atau enggak saya beritanya nggak tahu juga. Saya lihat di Instagram semacam itu. Dia lagi memecah rekor dunia. Dia selama 3 hari 3 malam lari terus. Apa istilahnya? Guinness Book atau apa? UNESCO. Iya itu. 3 hari 3 malam lari, nggak berhenti itu Bapak. Ya paling maksimal 3 hari kan. Kalau udah lebih 3 hari, ya kan? Nah itulah manusia, makhluk sangat lemah ya, sangat terbatas. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat yang 31 ya, yang 31, Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan perhatiannya untuk memeriksa amalan hamba dan membalasnya. Artinya tidak ada satupun amalan hamba yang lewat. Semuanya akan tercatat dan dibalas ya. Itu berdasarkan ayat ke-31. Sanaqra'u lakum ayyuhat taqalan. Wahai jin dan manusia, kami akan mencurahkan perhatian dengan penuh untuk kalian. Yaitu untuk memeriksa amalan kalian dan balasnya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat 33, tidak ada kebebasan yang mutlak bagi manusia ya, dan jin. Jadi nggak ada manusia, saya bebas 100%. Enggak, semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Semua gerak-gerik kita di bawah kekuasaan Allah.
Allah. Maka nggak ada orang yang menyatakan, oh saya bebas, Allah tidak berkuasa sama sekali atas perbuatan saya, dan Allah tidak menakdirkan perbuatan saya. Nah, ini pernah ada kejadian bahwa Pak, debat seorang tokoh Qadariyah dengan tokoh Ahlus Sunnah. Jadi tokoh Qadariyah ini orang yang menolak takdir. Dia berpendapat bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, suatu hari dia berdebat di depan seorang ulama Ahlus Sunnah. Orang ini berkata, saya yakin saya bisa minum air ini karena kehendak saya sendiri, tanpa campur tangan Allah. Saya yakin saya bisa minum air yang di gelas saya ini karena kehendak saya sendiri, bukan campur tangan Allah, kata dia. Maka ulama Ahlus Sunnah ini berkata, karena udah kesal, coba minum, kalau itu minum. Mau minum lah, gimana? Kamu bisa yakin bahwa kamu bisa minum? Itu kan karena ditampar kamu, katanya. Ya ini saya ditampar pun nampar kamu karena kehendak Allah. Iya. Lah sama. Iya. Jadi orang ini pada dia berpendapat, saya yakin saya bisa minum air ini karena kehendak saya. Oh, saya lah yang menentukan, bukan Allah. Dia yakin 100% saya bisa minum dari gelas ini. Nah, ketika dia mau minum ditampar oleh ulama Sunnah. Ditampar. Nah, gimana? Kamu yakin bisa minum ini? Jelas Bapak? Karena dia kan merasa saya lah yang menakdirkan, bukan Allah. Jadi dia yakin bisa langsung minum. Ternyata ditampar jatuh. Gimana? Kamu bisa menakdirkan perbuatan kamu? Ya itu kan gara-gara kamu nampar saya. Ya saya nampar kamu karena takdir Allah itu. Nah, Bapak? Nah, ini harus cerdas ya. Artinya seorang Ahlus Sunnah harus cerdas, ngadapin ahli bid'ah berargumen harus pikir gimana nih cara membantahnya gimana. Saya teringat orang ateis bilang Tuhan itu tidak ada. Jadi anak kecil itu balas, kenapa tidak ada? Karena nggak bisa dilihat, katanya. Otak bapak katanya ada nggak? Kelihatan nggak? Enggak. Berarti bapak nggak punya otak. Gitu. Ya cerdas juga. Para ulama itu cerdas ya mereka. Nggak bantah hal ini. Sama seperti kisah Umar bin Khattab. Bapak mungkin pernah tahu juga, ada seorang pencuri ketangkap, mau diputus tangannya, mau dipotong tangannya, karena dia kan mencuri kan, sudah mencapai nisab dan dalam keadaan dia tidak terpaksa, mau dipotong. Namun tiba-tiba orang ini berkata, wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda memotong tangan saya? Saya kan mencuri karena takdir Allah. Kalau tadi yang orang Qadariyah menolak takdir Allah, tapi kalau ini menyatakan semuanya takdir Allah, ya saya maksiat pun karena takdir Allah. Dia bermaksiat dengan alasan apa? Takdir. Saya kan mencuri ini karena takdir Allah. Maka apa reaksi Umar? Ya sudah, saya juga potong tangan kamu karena takdir Allah. Cerdas Umar bin Khattab ya. Katanya orang Batak juga orang ateis atau ya. Katanya dia Allah itu bikin secara Tuhan manusia katanya kan. Apa nggak kamu Allah aja? Tanya kan? Iya. Indonesia. Oh. Debat itu Pak, dalam debat itu. Acara TV maksudnya. Enggak. Dia bikin apa? Konten. Oh, YouTube. YouTuber dia. Ya Allah bikin secara manusia aja Allah ini. Itu maksudnya. Dia mau viral. Ya pengen viral dengan cara kayak gitu. Halalkan segala cara. Kacau gitu. Ya dan kita lanjut Bapak ya. Lalu faedah berikutnya, tadi kan tidak ada kebebasan kebebasan mutlak bagi manusia, seluruh manusia di bawah kebebasan Allah. Ayo dah habis itu ya. Ayo dah. Sekarang kita masuk ayat baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yursalu 'alaikuma syuwazun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Di sini dulu, ayat 40 ya. Yursalu alaikuma syuwabum min nari wa nuhasun fala tantasiran. Akan dikirim kepada kalian nyala api dan juga
apa ini? Asap, maka kalian tidak bisa menyelamatkan diri. Akan dikirim kepada kalian berdua. Allah menyatakan alaikuma, berdua, kamu berdua. Siapa maksudnya? Jin dan manusia. Jadi wahai jin dan manusia, akan dikirim kepada kalian nyala api dan juga asap. Maka kalian tidak bisa menyelamatkan diri. Nah, di sini kita bahas Bapak. Allah katakan akan dikirim kepada kalian berdua syuwabum min nar. Tadi nyala api. Maksudnya apa? Jadi kata Imam Al-Mahalli, huwalahabu al-khalis minad dukhan au ma'ahu. Yaitu nyala api tanpa asap. Ya, jadi berarti nyala api saja kan? Ya kan, tanpa asap atau bersama dengan asap. Ini namanya syuwab. Akan dikirim kepada kalian jin dan manusia nyala api tanpa asap atau dengan asap. Wa nuhas, begitu juga nuhas. Nuhas di sini kata Imam Al-Mahalli dukhanun la lahaba fi, yaitu asap tanpa nyala api. Jadi akan dikirim kepada kalian nyala api dan asap. Kapan ini? Hari kiamat ya. Bukan. Sini fala tantasiron, sehingga kalian tidak akan bisa menyelamatkan diri. Tamtani'ani min dzalik, kalian tidak bisa menyelamatkan diri dari itu. Bal yasuqukum ilal mahsyar, bahkan dia akan menggiring kalian menuju mahsyar. Ya, hari kiamat, tapi bukan neraka maksudnya. Akan digiring kita semua menuju mahsyar dengan api dan apa? Asap. Nah, tapi di sini Bapak, nuhas di sini para ulama, ada ulama mufassir ada dua pendapat. Kan tadi katanya dikirim kepada kalian berdua nyala api dan nuhas. Nuhas apa tadi? Ini apa? Nah, cairan tembaga. Ya. Tapi kalau Imam Mahalli mengikuti penafsiran kedua yaitu asap. Jadi nuhas ini ada dua penafsiran. Bisa artinya asap, bisa artinya cairan tembaga. Kalau nuhas ini asap, berarti kejadiannya ketika manusia apa? Kalau misalkan dikirim kepada kalian api dan asap, berarti kejadiannya kapan? Ketika manusia bangkit dari kubur, digiring menuju apa? Mahsyar. Tapi kalau nuhas di sini cairan tembaga yang panas, berarti di mana ini? Neraka. Ya, maka ayat ini bisa maknanya ketika manusia bangkit dari kubur, dan bisa maknanya ketika di neraka. Berarti tujukan kepada siapa? Jin dan manusia yang kafir. Jelas Bapak ya. Jadi orang-orang kafir di neraka akan dikirimkan nyala api plus cairan tembaga yang akan kalau dilemparkan ke muka mereka langsung hangus lah, melepuh dalam muka mereka. Dan usus mereka pun copot saking panasnya. Ya, itu naudzubillah min dzalik ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan? Fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan, jika telah terbelah langit, maka pecah langit, maka itu seperti mawar. Maka itu akan seperti mawar. Fakanat wardatan, gimana terjemahannya itu? Merah mawar. Jika langit telah pecah, Merah mawar. Jika apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar. Dijadikan dan ya, bukan lalu. Oh ya udah boleh. Jika langit telah terbelah, lalu menjadi merah, gitu aja lalu kalau saya lalu ya. Jika langit sudah terpecah, lalu menjadi mawar seperti minyak. Kilauan minyak. Jika langit terbelah. Di sini infarajat abwaban linuzulil malaika. Langit itu akan terbelah, terbuka sehingga menjadi beberapa pintu supaya malaikat bisa turun. Jadi langit ini kan seperti ini kita normal kan? Ya. Tapi di hari kiamat nanti akan belah. Terbelah menjadi beberapa pintu sehingga malaikat itu turun. Wa nuzilal malaikatu yauma wa nuzilal malaikatu tanzila. Dalam surat Al-Furqan ketika itu malaikat diturunkan dari langit ketika hari kiamat ya, turun. Dan ketika itu langit seperti lalu langit menjadi merah, menjadi mawar. Maksudnya apa? Mitlaha muhmaratan, seperti mawar berwarna merah. Mawar kan warnanya merah kan? Langit nanti di hari kiamat akan merah seperti mawar. Kaddihan, dan juga seperti apa tadi? Seperti kilauan minyak. Ya, maksudnya apa? Kal adimil ahmar ala khilafil ahdi biha. Seperti nyalanya, seperti minyak yang berwarna merah, tidak seperti biasanya.
Yang namanya minyak kan warnanya nggak merah kan? Ya tidak. Tapi nanti langit ini warnanya berubah menjadi merah, seperti mawar dan seperti minyak, kilauan minyak. Ini tidak seperti biasanya. Nah, wa jawabu idza fama a'dhamal haul. Tadi kan jika langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Mana jawaban jikanya? Kata Imam Al-Mahalli, jawabannya maka alangkah besarnya dan alangkah dahsyatnya ketika itu. Alangkah dahsyatnya kekacauan pada hari itu. Jika langit sudah terbelah lalu menjadi merah mawar seperti minyak, maka alangkah dahsyatnya kejadian hari itu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Ya mungkin cukup Bapak ya. Sampai ayat ini dulu. Insyaallah pada Ayat tahun ini ini saya teringat ada publikasi ilmiah dari luar negeri ya. Mereka mengamati pakai teleskop, mengamati bintang meledak. Ledakan bintang